Guys, balik lagi di channelnya Fiction Life. Di video kali ini kita akan servis shockbreaker si Fiction ini. Nah, jadi akhir-akhir ini Fiction ini rasanya udah lain ya. Jadi handlingnya udah nggak nyaman, kemudian shockbreakernya atau suspensinya udah nggak jelas. Jadi ketika dipakai di jalan yang bergelombang itu reboundnya atau bantingannya itu jadi liar. Jadi mentul-mentul nggak karuan. Kemudian pas kita bawa di kecepatan tinggi, pas nikung, motornya jadi banyak goyangnya. Dilihat dari penampakannya pun sudah mengkhawatirkan ya. Ini sealnya sudah cekah seperti ini. Jadi air dan debu gampang banget masuk ke sini. Sementara untuk yang belakang dia bocor ya. Jadi ada tetesan oli. Ini sampai ke link-linknya basah, hitam, debu-debu pada nempel. Ini mungkin karena umur dan juga kemarin habis disiksa di medan berat ya. Nah, kalau bocor seperti ini, volume olinya berkurang, jadi si reboundnya jadi ngaco. Untuk lokasi bengkelnya ini di Kota Banjar ya, tepatnya di daerah Ketapang, Purwaharja. Searching saja di Google Ketapang Purwaharja pasti ada. Bengkelnya sederhana saja, tapi ini sudah terkenal, reputasinya cukup bagus. Nah, seperti ini penampakan bengkelnya, mudah-mudahan nggak ngantri ya. Alhamdulillah cuma ngantri satu, sekarang sudah mulai dibongkar. Untuk bongkar shockbreakernya sayang sekali kita nggak rekam, lupa. Nah, ini sudah mau dipasang lagi. Jadi memang benar sealnya bocor, sobek. Jadi kita ganti sealnya yang baru. Ini yang sudah dibersihkan, mau siap-siap dipasang lagi. Shock belakang Fiction sebenarnya bukan untuk diservis ya, tapi kalau rusak diganti. Tapi Akang ini bisa ngakalin ya. Jadi si tabungnya itu dibuat paten ya, dan harus diakalin agar bisa membukanya. Nah, ini lagi dipasang lagi. Sudah mulai dimasukkan ya seal-sealnya. Nah, yang dicoak itu kemudian ditekan lagi, dipukul seperti ini biar kembali merapat ya. Nah, seperti ini coakan-coakannya yang tadi habis dicekahkan sekarang dilipat kembali. Ini sudah terangkai kembali ya, tinggal pasang dengan pernya. Nah, ini sudah terpasang semua, lengkap dengan covernya dan juga pernya. Agak-agak buluk ya, banyak lecet-lecetnya, maklum motor tua. Selesai yang belakang, sekarang giliran yang depan. Nah, ini sekarang bukanya pakai power tool ya, jadi lebih cepat bongkar pasangnya. Kalau dulu waktu kesini masih manual, jadi agak-agak lama. Nah, ini lagi dibongkar dalamannya, pipa-pipanya, kemudian per-pernya semuanya dikeluarin, termasuk oli-olinya. Olinya tinggal dikit karena bocor ya sebelumnya. Nah, untuk inner tube-nya atau yang stainless-nya ini bisa dikinclongkan lagi ternyata. Jadi sebelumnya ada coklat karat, saya kira nggak bakalan bisa hilang, tapi ternyata bisa, dan mulus lagi hasilnya. Nah, ini setelah dipoles ya, karatnya jadi hilang. Nah, ini lagi dibuka seal dalamnya ya. Kemudian juga ring-ringnya dan kawan-kawannya cukup berkerak banget. Jadi karena sealnya nggak rapet, jadi airnya masuk, otomatis mengerak di dalam. Selesai semuanya, tinggal dirakit kembali. Nah, ini seal barunya dipasang lagi. Nah
guys, saya dapat pelajaran ternyata kalau oli shock breaker bocor itu jangan lama-lama didiemin ya. Karena bisa merusak cat yang ada di garpunya dan itu sayang banget pokoknya. Nah, ini terakhir ditambahkan olinya. Tambahkan sesuai kebutuhan ya. Pingin agak keras, agak banyak olinya. Pingin lembut ya olinya dikurangin sedikit. Untuk biaya servisnya yang belakang itu kena 150.000 karena ada sealnya yang harus diganti. Kemudian yang depan juga sama 150.000. Kalau untuk seal luarnya itu beda lagi, saya beli di dealer Yamaha ya. Belinya 60.000 sepasang. Kalau seal dalamnya udah dari bengkelnya. Sip, ini lagi dipasang kembali semuanya. Mudah-mudahan awet ya hasilnya. Oke, ini udah balik lagi ke rumah. Jadi Vixen udah dimandiin, udah bersih lagi ya. Nah, ini penampakan setelah diservis ya. Ini seal baru, rapat lagi. Berikut seal dalamnya. Kemudian tubnya ini mulus lagi karena dipoles ya. Kemudian yang belakangnya juga sudah diservis, sudah beres. Nah, ini nggak ada tetesan oli lagi. Tinggal kita coba ajak reading ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Kembali lagi ke setelan pabrikannya. Oke, kita sekarang coba di jalan beton ya. Ini agak bergelombang, agak geradakan. Hasilnya lebih lembut dari sebelumnya. Kemudian bantingannya lebih stabil ya. Jadi nggak liar bantingannya. Sip pokoknya. Sekarang di jalan aspalnya, ini aspal mulus yang berkelok. Nah, ini nikungnya sekarang jadi lebih anteng ya. Jadi si motor tuh diem kalau suspensinya bagus. Nah, ini dipakai nikung. Mantep lah pokoknya. Jadi meskipun lebih lembut, feeling limbungnya itu nggak banyak. Ya limbung ada lah, limbung standar Vixen, tapi masih oke, masih bisa terkoreksi. Jadi buat kalian yang motornya udah nggak enak bantingannya, kemudian kalau dibawa nikung nggak stabil gitu, liar gitu, siapa tahu itu dari shock breakernya. Servis aja biar nyaman kembali. Sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.